Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama-tama, perkenalkan, kami dari Kelompok 28 dan beranggotakan 2 orang. Saya Syaugi Batlo dengan nomor pokok mahasiswa 227002068. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrial Mardiansyah dengan NPM 22725. Oke, baik. Untuk dalam video kali ini, izin menjelaskan terkait rangkaian transistor daya. Nah, untuk rangkaian transistor daya ini, untuk fungsi umum dari rangkaiannya yaitu rangkaian ini berfungsi sebagai driver half bridge MOSFET yang digunakan untuk mengontrol beban dengan sinyal PWM. Ini biasanya diterapkan dalam inverter, motor driver, dan konverter daya. Nah, selanjutnya komponen utama dari rangkaian ini ada beberapa yaitu U2 IR2101 atau driver MOSFET high speed dan low speed yang digunakan untuk mengontrol Q1 dan Q2. Yang kedua ada komponen Q1 dan Q2 atau IRF830 atau MOSFET daya tipe N-channel yang bertugas sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan beban. Ada D1 atau IN4001 dioda yang digunakan sebagai komponen proteksi untuk mencegah tegangan balik dan yang berbahaya. Ada R1 R2 10 ohm resistor yang digunakan untuk membatasi arus ke gerbang MOSFET dan mencegah osilasi. Ada C1 C2 C3 1 nanofarad kapasitor yang berfungsi sebagai penyaring dan penyetabil tegangan. Ada UI, not gate, gerbang inverter yang menghasilkan sinyal terbalik dari input untuk mengontrol IR2101. Nah, untuk penjelasan komponen dalam setiap rangkaiannya yang lebih jelas akan saya jelaskan yaitu UI, gerbang not inverter. Fungsinya menghasilkan sinyal yang terbalik dari input. Yang kedua, memastikan IR2101 menerima sinyal yang benar untuk mengontrol MOSFET atas dan bawah. Nah, untuk cara kerjanya, jika input tinggi logika 1, output menjadi rendah atau logika 0. Jika input rendah logika atau logika 0, maka output menjadi tinggi atau logika 1. Alasan pemakaian dari UI gerbang not ini, kalian membutuhkan sinyal yang berlawanan untuk mengontrol MOSFET high side Q1 dan low side Q2 secara bergantian. Jika sinyal langsung diberikan ke IR2101, maka MOSFET bisa aktif bersamaan dan menyebabkan short circuit. Dengan inverter, sinyal HIN dan LIN selalu berlawanan sehingga satu MOSFET mati saat yang lain hidup. Untuk komponen yang kedua atau U2 IR2101 atau MOSFET driver high side dan low side. Fungsinya mengontrol MOSFET Q1 Q2 dengan sinyal PWM, memisahkan kontrol tegangan tinggi dan kontrol tegangan rendah dengan aman. Ada beberapa pin penting yang ada dalam komponen ini yaitu HIN dan LIN, ada HO dan LO, dan ada VB dan VS. Untuk HIN dan LIN adalah input sinyal untuk mengontrol MOSFET. Nah, untuk HO dan LO output ke gerbang MOSFET, dan HB dan VS, VB dan VS sumber daya bootstrap untuk MOSFET high side. Nah, alasan pemakaian menggunakan komponen ini, MOSFET high side membutuhkan tegangan lebih tinggi dari sumber V+. Jika V plus 12 volt, MOSFET high side
butuh tegangan gate sekitar 24 volt agar bisa aktif. IR2101 menyediakan tegangan ini dengan metode bootstrap, mengurangi beban mikrokontroler atau sinyal input PWM. Jika sinyal PWM langsung diberikan ke MOSFET, arus yang dibutuhkan terlalu besar menyebabkan pemanasan. Nah, IR2101 bekerja sebagai penguat arus untuk MOSFET. Itu untuk alasan pemakaiannya. Untuk komponen yang ketiga ada Q1 dan Q2 atau MOSFET IRF830 berfungsi. Q1 high side menghubungkan beban ke V saat aktif. Q2 low side menghubungkan beban ground ke ground saat aktif. Nah, untuk cara kerjanya, ketika Q1 aktif, harus mengalir dari V plus ke beban. Ketika Q2 aktif, harus mengalirkan dari beban ke ground. Tidak boleh aktif bersamaan untuk mencegah hubungan singkat atau short circuit. Nah, untuk alasan pemakaiannya, MOSFET N channel lebih efisien dibandingkan BJT dalam switching daya tinggi. IRF830 memiliki tegangan drain source tinggi 500 watt, cocok untuk aplikasi switching daya mencegah hingga tinggi, menengah hingga tinggi. Nah, untuk MOSFET ini digunakan dalam konfigurasi half bridge, memungkinkan kontrol daya dengan efisiensi tinggi. Nah, untuk komponen selanjutnya, dioda IN4001 berfungsi sebagai dioda bootstrap untuk IR2101, mengisi kapasitor C2 agar tegangan cukup untuk mengaktifkan MOSFET high side, mencegah tegangan balik berbahaya. Nah, untuk alasan pemakaiannya, sebagai dioda bootstrap untuk mengisi kapasitor C2, mencegah tegangan balik yang dapat merusak driver IR2101. Dioda ini memastikan tegangan bootstrap cukup tinggi untuk menghidupkan MOSFET high side Q1. Nah, untuk ada komponen yaitu kapasitor C1, C2, C3 itu 6 farad berfungsi sebagai berikut. Dari C1 untuk menstabilkan sinyal input agar lebih bersih. Dari C2 berfungsi sebagai kapasitor bootstrap yang menyimpan tegangan untuk mengaktifkan Q1. Dari C3 menstabilkan sumber daya untuk MOSFET dan mengurangi noise. Nah, hasil pemakaian kapasitor ini untuk yang C1 itu menyaring noise, untuk yang C2 kapasitor bootstrap yang menyimpan tegangan tinggi untuk mengaktifkan MOSFET high side. Untuk yang C3 itu menstabilkan suplai daya dan mengurangi gangguan switching. Untuk komponen selanjutnya yaitu resistor, ada resistor 2 10 ohm berfungsi membatasi arus yang masuk ke gerbang MOSFET, mengurangi osilasi dan gangguan saat MOSFET switching. Alasan pemakaian yaitu mengurangi arus inrush, lonjakan arus ke gerbang MOSFET, mencegah osilasi MOSFET saat switching cepat, dan nilai 10 ohm cukup untuk mempercepat switching tanpa menyebabkan lonjakan arus tinggi. Nah, untuk komponen selanjutnya itu ada R3 resistor beban 100 ohm. Berfungsi sebagai beban uji yang mewakili perangkat listrik. Tegangan pada L3 menunjukkan hasil switching MOSFET. Alasan pemakaian sebagai beban simulasi untuk melihat tegangan keluaran, memastikan arus yang mengalir ke ground terkontrol. Jika tidak ada beban, tegangan keluaran tidak bisa diukur dengan baik. Nah, untuk komponen yang terakhir mungkinnya ada osiloskop, yaitu berfungsi untuk memantau bentuk gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian, menunjukkan switching Q1 dan Q2 dalam bentuk sinyal digital. Nah, alasan pemakaiannya sendiri yaitu memverifikasi apakah sinyal switching bekerja dengan benar, melihat bentuk gelombang switching dan MOSFET untuk memastikan kerja yang optimal. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Dilanjut kepada teman saya Syahrial. Mungkin kepadanya saya persilakan. Baik, sebelum izin masuk, saya Syahrial. Di sini saya apa namanya akan menjelaskan cara kerja rangkaian dari transistor daya ini. Nah, yang pertama itu sinyal masukan. Nah, sinyal masukan ini input diberikan dalam bentuk sinyal gelombang persegi PWM.
Nah, sinyal ini diumpankan ke U1 NOT gate yang menghasilkan sinyal terbalik. Dua sinyal ini digunakan sebagai HIN dan LIN untuk IR2101. Driver IR2101 ini akan mengendalikan Q1 MOSFET high side dan Q2 MOSFET low side berdasarkan sinyal input. Sinyal HIN aktif, Q1 aktif, dan Q2 mati. Nah, saat LIN aktif, Q2 aktif, dan Q1 mati. Nah, switching MOSFET, terus yang ketiga itu switching MOSFET. Nah, Q1 dan Q2 ini bekerja secara bergantian sehingga memungkinkan tegangan keluaran untuk pengayun antara plus dan ground. Terus beban resistor 3 sebesar 100 ohm ini akan mendapatkan tegangan sesuai dengan switching yang terjadi. Nah, setelah dari penjabaran cara kerja yang saya apa namanya jelaskan tadi, di sini saya akan mensimulasikan rangkaian transistor daya tersebut. Baik, di sini terdapat sinyal keluaran dari apa namanya rangkaian driver transistor daya. Dapat kita apa namanya analisis ya. Eh, Berdasarkan tampilan osiloskop pada gambar tersebut, terlihat tiga gelombang dengan warna berbeda yang mewakili sinyal pada titik-titik tertentu dalam rangkaian. Nah, rangkaian ini kemungkinan merupakan driver MOSFET half bridge atau full bridge inverter, di mana sinyal PWM mengontrol switcher transistor daya. Eh, Channel A yang berwarna kuning itu tegangan DC atau referensi VCC, channel B warna biru itu sinyal PWM untuk MOSFET high side, terus sinyal C apa channel C berwarna merah itu sinyal PWM untuk MOSFET low side. Nah, dari pola gelombang terlihat bahwa sinyal biru dan merah berbentuk gelombang persegi dengan fase berlawanan. Hal ini menunjukkan bahwa MOSFET high side dan low side bekerja secara bergantian yang merupakan karakteristik dari driver half bridge atau full bridge inverter. Terus apa namanya? Kita analisis karakteristik gelombang. Channel A kuning tegangan DC. Nah, garis lurus menunjukkan tegangan konstan yang kemungkinan adalah tegangan supply VCC atau VBUS. Tidak ada fluktuasi besar menandakan supply daya stabil. Terus untuk channel B yang berwarna biru itu PWM high side. Nah, gelombang persegi dengan duty cycle sekitar 50%, tegangan switching naik turun antara 0 volt dan level tegangan gate driver. Ini mengontrol MOSFET high side agar on dan off secara periodik. Terus channel C berwarna merah PWM low side. Gelombang persegi yang berlawanan fase dengan channel B saat sinyal pada channel B high, sinyal pada channel C low, dan sebaliknya. Ini mengontrol MOSFET low side agar on dan off secara bergantian dengan MOSFET high side. Nah, interpretasi hasil dari rangkaian ini MOSFET high set dan low set bekerja dengan benar. Nah, sinyal PWM menunjukkan kerja bergantian complementary switching yang penting dalam rangkaian inverter atau pengendali motor. Nah, duty cycle mendekati 50% ini berarti bahwa kedua MOSFET menerima waktu on dan off yang seimbang, yang sering digunakan dalam driver motor atau sistem konverter daya. Terus tidak ada overlap antara sinyal high side dan low side. Ini penting untuk mencegah short circuit antara MOSFET sehingga rangkaian bekerja dengan aman. Nah, dari hasil grafik ini menunjukkan bahwa rangkaian transistor daya bekerja dengan baik dengan switching yang stabil dan sinyal yang bersih. Namun jika ingin analisis lebih lanjut, dapat kita cek apa terlebih dahulu. Yang pertama itu frekuensi switching, terus yang kedua itu overshoot atau ringing pada sinyal gate, terus yang ketiga itu sinkronisasi sinyal dengan beban. Mungkin sekian penjelasan cara kerja dan apa namanya eh, pembahasan hasil grafik osiloskop dari rangkaian driver transistor daya. Mungkin saya kembalikan ke Shoki. Oke, baik. Mungkin terima kasih ya kepada rekan saya yang telah menjelaskan cara kerja dan
Lainnya mungkin dapat disimpulkan ya, untuk kesimpulan dari rangkaian transistor daya ini mengenai dari cara kerja terlebih dahulu dan aplikasi rangkaian. Rangkaian ini menggunakan driver IR2101 untuk mengontrol dua MOSFET daya IRF830 dalam metode half-bridge switching. Dengan adanya PWM sebagai input, rangkaian ini mampu mengatur daya keban dengan efisiensi tinggi, cocok untuk aplikasi konversi daya dan penggerak motor. Nah, untuk kesimpulan dari hasil analisisnya, mungkin hasil grafik menunjukkan bahwa rangkaian transistor daya bekerja dengan baik dengan switching yang stabil dan sinyal yang bersih. Namun jika ini analisis yang lebih lanjut, bisa dilakukan pengecekan terhadap frekuensi switching untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi MOSFET, terus overshoot atau ringing pada sinyal gate yang dapat mengindikasikan perlunya resistor gate atau sumber tambahan dan sinkronisasi sinyal dengan beban terutama jika digunakan dalam aplikasi motor atau impact. Nah, mungkin sekian dari penjelasan mengenai rangkaian transistor daya. Eh, Mohon maaf jika masih ada beberapa kekurangan yang masih kurang. Sebelum ditutup, mungkin apakah ada sampaian terlebih dahulu dari rekan saya? Baik, sebelum izin masuk, dari saya mungkin cukup. Paling setelah dari penjelasan dari kami terhadap rangkaian apa namanya driver transistor daya di aplikasi Proteus, mungkin setelah ini kami akan menyediakan video apa namanya pembuatan penyolderan rangkaian transistor daya di PCB bolong dan pengujian osiloskop di laboratorium. Paling gitu aja. Terima kasih. Oke, mungkin sekian penyampaian yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya kita tutup saja ya. Terima kasih mungkin atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk. Yuk. Mana nyalur mana? Iya tadi. Jangan dicabut. Enggak, nyambung kan? Mana, Pak? Iya ya, iya. Oh, kadinya kan. Tadi tahu tadi. Kurang bagian dia. Pak cuci dulu. Pak. Tidak tinggal mau Daya tuh bisa. Oh ini tuh. Udah belum? kemarin yang itu bulan itu di suatu aja sama bulan ini sudah itu yang belum tujuanan aktor mana bisa ki langsung masukkan lah saya panaskan langsung masukkan Ini gue hilang aja di kosan. Udah jangan. coba aja Cepat aja. Terus dokumentasi apa lagi dah? Hah? Dokumentasi apa lagi? Orang lain mau. Hah? aman benar lah itu ya bisa Bisa apa itu punya orang? Nah, jadi untuk saat ini kita sudah masuk dalam tahap percobaan. Ini mana? Mana jadi? Oh iya, goblok. Nyari ke mana ya? Iya centong sayur centong sayur nah. Nah guys muncul. Ya jadi untuk tegangannya sudah muncul ya. Kita atur. Ya kita atur dengan potensiometer. Oke baik. Berubah di cycle. Foto-foto baik foto-foto. Cuma nonton aja. Tak iya. Ulah rambut orang di foto ya era. Ayah mimpi dia nak. Yes. Oke. Siap. Mari sekarang Tegangan kita uji bebannya guys. Ini guys. Guys, kita nge-YouTube guys. Beban resistor berarti. Ai groundre satunya tadi teh. Itu ground anu dipakai ya. Oh iya. Komponen resistor Ada lain komponen 21 pin 21 di apa namanya di ICN di ICNN 55 bertegangan sebesar terus di
puterkan lah si ieu na. Itu PCC. Nah, Dan sekarang tegangan di lagi putar lagi. Andri. Beres separuh. Eta di LED. Anjing bener. tegangan di LED. Kapasitor ini anjing kapasitor. Tadi mana? Kan sih dari cok kartu tembok. Ngantri heula eta. Di kapasitor. Nah, ini untuk tegangan di kapasitor. Cekrek. Bisa cek jo. Ini cek. Nandenya. Cok solder. Ini ngantri cok. Nandenya Resistor. Iya. Anu di input we. Ngantrinya di mana euy? Di ujung. Ngantri euy. Nah. Tahun pun so tolo nu in nu high tolo jeung nu high Tepalkeun. Nah, geus tah. Nah, ini untuk di low di high. Geus Nah, 0,28. Nah, ini di mana? Di input lah. Iya, seberapa sih? Terus berapa nih? Beres? Skop apa? Skop ke kadio, terus skop nawe. Ayo nawe. Untuk kadio jangan itu tah. Nah, keseluruhannya. Ya, jadi untuk percobaan itu selesai. Jadi terima kasih Script Cap di memang mencatat kador Poho anjing. Nah, foto. Hup. Helmi kameramen Yes. Berubah. ajaran nu positifna kan nu ieu high kan iya ka dia bisa teh tinggal sinyal Naon? eta Iya. aya nu Coba kita tukar. sinyal mah akurnya Dapur atau udah satu output? Wis tuh tadi. Stop dong. Foto-foto yang iya we. Yang laporan tai. Hup. misalnya yuk Ayang. opening Ya, jadi terima kasih. Non Gi closing statement nak. Oke, sekarang kita tes alat kalau ke puasa. Ya, siap. Ari. orang lari Sabar. Gas. Kumaha Mas closing statement Mas? Iya, masih dokumentasi keneh pengujian. Mantap Mas. Mantap. mantap Mantap.